Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Materi saat ini kita akan membahas tentang manajemen modal kerja ya. Jadi sebelumnya kita sudah banyak bahas materi. Terakhir adalah tentang ini ya, proyeksi arus kas gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya biaya penyusutan kalau minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas manajemen modal kerja. Ya memang tidak ada kaitannya gitu ya, tapi ini menjadi penting. Lagi-lagi ngomongin dari sisi aktiva lancar gitu ya. Kas itu kan bagian dari aktiva lancar, dan sekarang manajemen modal kerja ini juga dilihatnya dari sisi aktiva lancar dan utang lancar. Oke, kita simak langsung materinya. Tujuan pembelajaran ya, teman-teman harapannya bisa menjelaskan ya, dan menganalisis manajemen modal kerja itu. Kemudian yang kedua, mampu mengatur dan menempatkan pola dan konsep dari manajemen modal kerja. Kemudian yang ketiga, mampu mengasumsikan ya dan mengelola manajemen modal kerja yang benar gitu ya. Oke, kita lihat ke definisi ya. Definisinya itu di sini ya. Dana. Manajemen modal kerja itu adalah dana gitu ya. Dana yang diperlukan oleh si perusahaan terkait untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya gitu ya. Berarti sesuatu yang rutin sifatnya terjadi setiap hari. Nah, maka di sini ya teman-teman akan mengelola dana itu ya guna memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, kita lihat nanti operasional sehari-harinya apa, tergantung dari jenis usahanya gitu ya. Kalau dagang ya berarti ada barang dagangnya, pembelian barang dagang, kemudian dijual kan gitu. Kalau dia manufaktur ya beli bahan baku, upah, bayar utang, dan sebagainya. Nah, kalau jasa pasti akan beda lagi. Oke, dalam manajemen modal kerja ini ya ada dua elemen. Yang pertama adalah elemen aktiva lancar. Yang kedua adalah elemen utang lancar. Ya, ingat-ingat ya, elemen dari aktiva lancar itu ada kas, kemudian ada piutang. Ya, kas itu udah setara kas gitu ya. Piutang, kemudian ada persediaan. Kalau yang memang punya persediaan ya. Kalau jasa ya nggak punya persediaan gitu ya. Kemudian yang terkait dengan dibayar di muka gitu ya, entah itu sewa, apa itu kan masuk dalam elemen aktiva lancar. Kemudian ada satu lagi terkait dengan perlengkapan. Nah, ini adalah elemen-elemen dari aktiva lancar. Kemudian yang kedua adalah elemen utang lancar. Berarti yang sifatnya adalah utang jangka pendek. Apa saja? Misalnya bisa utang usaha, utang gaji gitu ya misal ya. Kemudian utang apalagi pajak, nah, atau dan lain-lain ya. Dimana dia patokannya adalah sifatnya adalah jangka pendek ya, masuk kategori hutang lancar. Kemudian tujuan modal kerja ini yang pertama adalah untuk mengelola ya dua elemen ini, aktiva lancar dan utang lancar ya, sehingga diperoleh ya modal kerja neto yang layak. Nah, di sini adalah bahasanya adalah modal kerja neto yang layak. Apa itu modal kerja neto? Nah, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, untuk menjamin likuiditas dari perusahaan. Nah, kalau teman-teman ingat ya terkait dengan rasio likuiditas ya kan. Nah, rasio likuiditas itu kan alat untuk bagi ataupun apa A per B-nya itu kan ini dari sisi aktiva lancar, di sini dari sisi utang lancar kan begitu. Berarti elemennya sama. Makanya di sini untuk menjamin likuiditas perusahaan. Nah, dari sini kita bisa tahu berapa persen untuk rasio, misal ya current rasio, kemudian asset test rasio berapa persen. Nah, ini adalah untuk sebagai alat ukuran. Nah, ke depannya kita ngapain dengan adanya angka seperti ini ya? Menaikkankah atau menurunkan?
Tuh. Nah, ini kan ada rumusnya. Tuh. Nah, yang dinaikkan dan diturunkan adalah yang di sini A per B-nya. Tuh ya. Oke. Selanjutnya, nah di sini nih konsep modal kerja ada 3. Yang pertama secara kuantitatif, yang kedua secara kualitatif, dan yang ketiga adalah secara fungsional. Yang dimaksud secara kuantitatif ya, dicermati kalimatnya adalah sini jumlah keseluruhan aktiva lancar. Ya. Jadi yang dimaksud kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar atau yang disebut dengan modal kerja bruto. Nah, modal kerja bruto berarti ya bagian-bagian dari elemen dari aktiva lancar. Ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan tergantung kalau ada perlengkapan ya bisa menambahkan. Kemudian yang kalau konsep kualitatif ya, ini dihubungkan dengan besarnya utang lancar dan utang yang harus dilunasi ya. Nah, dalam konsep kualitatif modal kerja di sini adalah kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Berarti selisih dari aktiva lancar dengan utang lancar. Berarti kelebihan berarti aktiva lancarnya lebih besar kan gitu. Maka disebut dengan modal kerja neto. Nah, tadi kan tempat modal kerja neto itu apa? Modal kerja neto itu diperoleh dari selisih aktiva lancar dengan utang lancar. Kalau di sini hanya aktiva lancar, kalau di sini ada selisih 2 ini. Oke, bisa dibedakan ya secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Yang ketiga, berdasarkan konsep fungsional ya, kalau kita melihat fungsi dana itu ada dana sekarang gitu ya, pendapatan sekarang kan, current income ini ya, ataupun juga future income. Jadi dana yang masuk sekarang, pendapatan yang diperoleh sekarang, dan juga dana atau pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang. Nah, menurut konsep fungsional yang dimaksud modal kerja di sini adalah berdasarkan yang ini, yang current income gitu ya. Selanjutnya, jenis modal kerja yang pertama ada yang namanya modal kerja permanen. Nah, yaitu modal kerja yang tetap harus ada ya dalam perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Modal kerja permanen ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama modal kerja primer. Ini adalah modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha. Nah, jadi perusahaan menentukan sendiri berapa sih minimum dana yang harus dia miliki gitu. Kemudian yang kedua, modal kerja normal ini adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi normal. Berarti dalam rutinitas sehari-hari dia membutuhkan dana berapa. Nah, itu yang disebut dengan modal kerja yang dibutuhkan. Atau yang kita sebut di sini modal kerja normal. Selanjutnya, ada yang namanya modal kerja variabel. Oke, modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Jadi dia akan dipengaruhi oleh perubahan keadaan gitu. Maka disebut modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada modal kerja musiman. Nah ya, kalau di Indonesia itu kan sangat banyak musim ya, musim mau lebaran gitu ya. Kemudian musim mau sekarang misalnya Natal gitu ya. Musim mau tahun baru. Ini kan, nah, ini pasti berdampak ini pada produk-produk tertentu ya. Ya, misal produk yang terkait dengan makan-makan gitu ya, pasti akan mengalami perubahan. Nah, perusahaan yang memproduksinya ya di sini akan menyediakan dana lebih gitu ya agar bisa menghasilkan produk yang lebih juga. Karena apa? Karena di sini pada momen-momen ini produk ini pasti akan laku. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan modal kerja musiman. Jadi ada tambahan dana ya untuk bisa memproduksi lebih banyak sehingga produk yang dijual lebih banyak gitu ya.
Yang kedua adalah modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Nah, ini karena ada penyebabnya, misalnya adanya inflasi gitu ya. Terus apalagi suatu kebijakan. Nah, itu bisa sehingga berdampaklah pada produk tersebut gitu ya. Apakah bertambah atau berkurang di pasarnya. Yang ketiga adalah modal kerja darurat. Nah, contoh kemarin ya ketika pada saat pandemi itu kan berarti masker itu cukup banyak laku gitu ya. Maka perusahaan yang biasanya memproduksi masker akan menambah ya jumlah dana ya terkait dengan modal kerja ini sehingga bisa menghasilkan masker yang lebih banyak dan ini akan pasti laku pada saat pandemi. Nah, itu modal kerja darurat karena benar-benar darurat dibutuhkan segera mungkin gitu ya. Menentukan kebutuhan modal kerja ya. Besarnya modal kerja yang bersifat permanen ataupun variabel itu perlu ditentukan ya agar tercipta yang namanya efektif dan efisien. Untuk menentukan modal kerja itu bisa dengan dua metode. Yang pertama itu adalah metode keterikatan. Nah, perlu diperhatikan dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah periode terikatnya modal kerja dari mulai mengeluarkan kas sampai kemudian dapat kas gitu. Yang kedua pengeluaran kas setiap hari. Nah, contohnya begini. Untuk perusahaan perdagangan yang periode terikatnya modal kerja itu bisa digambarkan seperti ini. Di perusahaan perdagangan ya, berarti mengeluarkan kas untuk membeli barang ya. Kemudian dia punya barang, kemudian dia jual. Nah, kalau menghasilkan piutang maka jualnya secara kredit kan begitu. Ketika piutang dilunasi baru kemudian ada yang namanya kas. Nah, ini kan berarti periode terikatnya kas. Ini berapa lama sampai dengan konsumen melunasi sehingga kita bisa menerima kas lagi dengan adanya barang ini yang kita beli sebelumnya. Selanjutnya untuk perusahaan industri atau manufaktur ya, maka modal kerjanya bisa digambarkan seperti ini ya. Mulai dari pengeluaran kas untuk beli bahan baku terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya proses produksi ya. Kemudian jadilah barang jadi, kemudian dijual juga ini secara kredit gitu ya sehingga menghasilkan tambahan piutang. Nah, piutang ini kapan dilunasi gitu ya. Kalau dilunasi maka akan segera menjadi kas. Nah, modal kerja ini terikatnya lebih lama gitu ya. Bisa jadi di sini akan ada masa penyimpanan berapa hari. Kemudian di sini juga masa penyimpanan. Nah, itu juga akan menambah lamanya periode perputaran kas ini gitu ya. Yang kedua, metode perputaran modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen modal kerja itu. Nah, misalnya perputaran kas tadi sempat sudah saya singgung ya terkait dengan perputaran kasnya berapa lama. Kemudian ini juga terkait dengan perputaran piutang karena yang namanya piutang itu kan tidak semuanya akan menjadi kas gitu ya. Bisa jadi ini kita harus jual dulu piutangnya baru bisa jadi kas atau mungkin malah tidak tertagih berarti perusahaan mengalami kerugian maka perlu yang namanya menyediakan akun CKP ada dana sebagai cadangan kerugian piutang gitu. Kemudian juga ya terkait dengan perputaran persediaan. Nah, perputaran kas ini maksud tadi adalah berputarnya kas menjadi kas lagi gitu ya. Contohnya begini ya, terkait dengan metode keterikatan dana. Perusahaan dagang A ya memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Nah, ini adalah rata-rata periode terikatnya modal kerja. Ini lamanya barang disimpan 7 hari, namanya pengumpulan piutang 13 hari. Kemudian rata-rata pengeluaran kas untuk beli barang dagangan 1 juta, kemudian upah karyawan 100.000, administrasi dan umum 10.000 ya. Kemudian biaya penjualan 35.000, biaya lainnya 5.000. Nah, di sini jika manajemen
itu menetapkan ya jumlah kas minimalnya adalah 150.000, berapa modal kerja yang efektif dan efisiennya? Oke, kita akan jawab. Kita jumlahkan dulu ya rata-rata periode terikatnya modal kerja. Di sini didapatkan 20 hari gitu ya. Kemudian rata-rata pengeluaran kas setiap harinya ini kita jumlahkan ketemu 1.150.000. Maka 20 hari kali 1.150.000 ditambah dengan jumlah kas minimalnya 150.000 sehingga ketemu 23.150.000. Selanjutnya contoh kedua ya, perusahaan industri B ini ya memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Oke, yang pertama lamanya bahan disimpan itu 7 hari ya. Kemudian proses produksi 6 hari, barang jadi disimpan 5 hari, kemudian pengumpulan piutang 11 hari. Dan ini adalah informasi rata-rata pengeluaran kas setiap hari terdiri dari pembelian bahan mentah, kemudian upah karyawan, biaya administrasi umum, biaya penjualan dan juga biaya lainnya. Kemudian di sini manajemen menghendaki bahwa kas minimalnya itu adalah 100.000 ya. Maka berapa jumlah modal kerja yang efektif dan efisiennya gitu ya. Oke, kita akan jawab. Ya, ini 7 hari ditambah 6 hari, tambah 5 hari, tambah 11 hari. Maka ada 29 hari rata-rata periode terikatnya modal kerja. Kemudian kita totalkan biaya ini, totalnya adalah 400.000. Nah, tadi ada informasi kas minimal adalah 100.000. Maka jumlah modal kerja itu adalah 29 hari kali biaya pengeluaran setiap harinya ya 400.000 ditambah dengan kas minimalnya sehingga diketahui ya jumlah modal kerjanya adalah 11.700.000. Oke, selanjutnya ya ini adalah contoh ya neraca gitu ya. Ini dari sisi aktiva, ini dari sisi pasiva gitu ya. Di sini balance ya 15.125.000. Kemudian ini adalah contoh laporan laba ruginya, ada penjualan, HPP, kemudian bisa diketahui laba kotor, ada biaya operasi sehingga bisa diketahui earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak gitu ya 11.250. Kemudian ada bunga sebesar ini sehingga dikurangi ketemu yang namanya EBT earning before tax ya 7.500.000. Kemudian ada pajak di sini nilainya adalah 30%. Maka ini 30%-nya itu ketemu 2.250 ya sehingga dikurangi ketemulah EAT earning after tax atau laba setelah pajak gitu ya. Oke, kita lanjutkan dalam menghitung perputaran kas ya. Ini berarti seperti kemarin kalau teman-teman masih ingat dengan materi analisis rasio gitu ya. Nah ini kan berarti masuk dalam rasio aktivitas ya, rasio aktivitas. Yang pertama menghitung perputaran kas. Penjualan tadi yang ada di laporan laba rugi dibagi dengan kasnya ketemu 130 kali. Kemudian perputaran piutang berarti penjualan dibagi piutang ketemu 31 kali. Kemudian untuk perputaran persediaan harga pokok ya penjualannya dibagi dengan persediaan ketemu 18 kali. Nah, periode terikatnya modal kerja itu bisa kita lihat di sini 360 ini adalah asumsi dalam 1 tahun gitu ya. Dibagi dengan hasil perhitungan perputaran tadi ada kas, piutang dan persediaan. Sehingga bisa kita ketahui untuk kas itu 3 hari ya, periode terikat modal kerjanya, piutang itu 12 hari, sedangkan persediaan itu 20 hari. Maka kita totalkan ada 35 hari ya, jumlah periode terikatnya modal kerja. Perputaran elemen modal kerja, maka 360 ini kita bagi 35 hari. Maka di sini ketemu
10 kali gitu ya. Modal kerjanya ini terikat sebanyak 10 kali dalam 1 tahun gitu ya. Contoh ya lagi, perusahaan A merencanakan memproduksi barang jadi sebesar 7.500 unit per bulan, kayak per bulan ya. Kemudian untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 3,5 kilo bahan baku, di mana harganya adalah 1.750 per kilo. Bahan baku tersebut sebelum diproses, nah disimpan dulu ya di gudang selama 14 hari. Kemudian proses produksi memakan waktu 7 hari. Kemudian setelah menjadi barang jadi disimpan lagi di gudang yaitu selama 20 hari. Kemudian informasi di sini ada rata-rata piutang bisa ditagih itu selama 45 hari. Untuk upah langsung barang jadi adalah Rp2.250 ya per unit gitu ya. Kemudian biaya pemasaran tunainya ini adalah 15 juta per bulan. Biaya administrasi umum 12 juta per bulan. Kemudian kas minimal itu adalah 3.250.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung ya lamanya keterikatan modal kerja. Ya. Dari lama bahan baku disimpan tadi 14 hari, kemudian proses produksi 7 hari, barang jadi disimpan 20 hari, lamanya piutang tertagih 45 hari. Maka total ada 86 hari keterikatan modal kerja. Kebutuhan kas per hari untuk pembelian bahan baku, maka tadi 7.500 untuk per bulan itu kan maka kita bagi dengan 30, asumsinya 1 bulan 30 hari, sehingga 1 unit kali 3,5 kilo kali harga per kilonya ya. Pembayaran upah 7.500 juga kita bagi 30 per unitnya, maka kita kalikan dengan ini gitu ya. Pembayaran pemasaran gitu ya, juga 15 juta kita bagi dengan 30 supaya ketemu per harinya, ketemu 500.000. Pembayaran administrasi umum juga begitu dibagi 30 hari sehingga ketemu per harinya adalah 400.000. Kemudian kita totalkan di sini ada 2.993.750. Maka jumlah modal kerjanya diperoleh dengan cara 86 kali 2.993.750 ditambah kas minimalnya ya. Nah, sehingga ketemu ini 260.712.500 rupiah. Nah, pentingnya manajemen modal kerja yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa ya. Tadi kalau kita lihat dari contoh-contoh itu memiliki jumlah yang cukup besar gitu ya. Sedangkan untuk perusahaan kecil ya, utang jangka pendek itu merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternalnya. Kemudian yang ketiga, manajer keuangan ya dan juga anggotanya perlu memberikan porsi waktu yang sesuai untuk pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja, karena memang di sini kita harus menganalisa gitu ya, komponen mana yang bisa misalnya disesuaikan gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Ini perlu dinaikkan, ini perlu dikurangi. Nah, ini kan perlu waktu ya untuk memberikan porsi mana yang perlu dinaikkan dan perlu dikurangi itu. Yang keempat ya, keputusan modal kerja berdampak langsung ya terhadap tingkat resiko. Nah, kenapa? Karena ini akan resikonya kalau tidak terkelola dengan baik bisa menyebabkan perusahaan bangkrut gitu ya, karena tidak ada kas untuk kegiatan operasionalnya. Maka lama-lama bisa bangkrut kan gitu. Kemudian juga akan berdampak terhadap laba. Jika dikelola dengan baik ya, maka labanya akan meningkat. Tapi ketika tidak ya maka bisa jadi menimbulkan yang namanya rugi. Dan juga akan berdampak pada harga saham perusahaan karena
investor pasti akan melihat bagaimana kinerja dari perusahaan itu. Nah, ketika kinerjanya menurun, maka harga saham pun ikut menurun. Yang kelima, itu adanya hubungan langsung ya antara hubungan dengan kebutuhan dana untuk membelanjai aktiva lancar ini tadi ya. Ya, materinya cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.